kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Miftal Ulum Pandanwangi Tempeh, Lumajang. Perkenankan, pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua pada mata pelajaran Akidah Akhlak bab 3 dengan materi kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Mohon bimbingan, saran dan masukannya dari Bapak Ibu dosen penguji agar kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak masuk kira-kira? Ya. Masuk? Semua ya? Ya. Alhamdulillah, kita berarti diberikan nasihat semuanya bisa masuk, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang berhalangan. Baik anak-anak semuanya, Bapak tanya dulu sebelum kita lanjutkan kepada materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak ingin bertanya kira-kira pelajaran minggu kemarin itu terkait dengan apa materinya? Ada kepada guru. Ada kepada guru. Nah, ada kepada guru. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Kalau kita kaitkan materi minggu kemarin dan yang minggu sekarang, kalau minggu kemarin kita harus berbuat baik, adab kita bagaimana kepada orang tua, kepada guru. Nah, sekarang kita itu perlu mencontoh. Ya, Nabi Lut itu perlu kita contoh. Ada kisah teladan di sini. Bagaimana kisah teladannya? Yuk kita akan mempelajari pada hari ini terkait dengan kisah teladan Nabi Lut. Anak-anak semuanya, mengapa ya? Mengapa kita itu perlu untuk mempelajari kisah teladan dari Nabi Lut? Karena di dunia saat ini itu orang itu macam-macam. Nilai kesukaannya itu macam-macam. Nah, di samping itu kita mempelajari kisah Nabi Lut ini karena sekarang itu banyak peristiwa namanya ada LGBT atau suka sesama jenis. Dengan adanya kisah Nabi Lut ini supaya kita itu terhindar tidak mengikuti jejak-jejak kaum Sodom, yaitu kaumnya Nabi Lut yang sukanya homoseksual dan lesbian. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan tujuan pembelajaran hari ini. Coba perhatikan
setelah membaca materi kisah teladan Nabi Lut alaihissalam, anak-anak mampu menelaah dalil nakli tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, di akhir pembelajaran nanti, anak-anak mampu memperinci kisah teladan Nabi Lut. Kemudian selanjutnya nanti juga akan ada kegiatan mengamati video. Ya, dari mengamati video tersebut, nah, kita itu anak-anak semuanya mampu menganalisis pesan moral dan hikmah. Pesan moral dan hikmah ketika kita mempelajari kisah Nabi Lut. Dan yang terakhir adalah nanti setelah berdiskusi kelompok, ya, tujuan dari akhir pembelajaran ini adalah anak-anak itu dapat atau mampu memberikan contoh keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, anak-anak kegiatan hari ini pertama adalah saya ingin membentuk 4 kelompok, ya. Jadi saya bentuk 4 kelompok. Baik, secara berhitung nanti setelah berhitung yang satu dengan satu, yang dua dengan dua, dan seterusnya, ya. Sudah paham, ya? Nah, baik, kita akan mulai menghitung kelompok dari sekarang, dari sebelah sini, ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baik, lengkap, Pak. Semuanya sekarang. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan anak-anak yang tadi nomornya sama kumpul dengan aja yang sudah ditentukan. Ayo cepetan. Ayo cepetan kumpul. Baik, anak-anak semuanya sudah membentuk kelompok masing-masing, ya? Tadi? Silakan anak-anak semuanya melihat gambar berikut ini, ya. Dari gambar ini kira-kira yang sampai tangkap itu bagaimana? Ayo, yang sampai tangkap itu bagaimana? Anak-anak, bagaimana? Ya? Bagaimana menurut sampean? Pendapat saya merasa jijik ketika melihat gambar gay atau lesbian, Pak. Karena menurut saya orang yang menikah atau berhubungan dengan sama jenis itu mengalami gangguan jiwa. Iya, ini mungkin pendapat kalian ada lagi yang lain. Oh iya, bagaimana tanggapannya? Bersama. Ini adalah perilaku menyimpang, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Iya, benar sekali, ya. Kalau kita melihat dari gambar di depan, ya, mungkin ini adalah sama lihat ini adalah pernikahan sesama jenis. Nah, dunia sekarang itu lagi marak namanya pernikahan jenis. Namanya LGBT atau kita kenal dengan homoseksual atau lesbian. Itu bahasa-bahasa yang mungkin sudah muncul pada zaman Nabi Lut. Jadi dari gambar ini dapat kita artikan perlunya kita itu kembali kepada masa lalu, yaitu tentang kisah Nabi Lut, di mana kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut adalah orang-orang yang memang suka sesama jenis. Coba perhatikan ayat ini, saya jelaskan. Baik, Bapak jelaskan sedikit tentang dalil nakli, ya, anak-anak semuanya. Ini dalil nakli tentang kisah Nabi Lut alaihissalam yang terkenal dalam Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 74 sampai 75. Baik, selanjutnya di sini dijelaskan bahwasanya dan kepada Nabi Lut kami telah memberikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Nah, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik dan kami masukkan dia ke dalam
rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi kisah Nabi Lut, coba kita perhatikan materi berikutnya. Ini yang perlu dipahami tentang karakter Nabi Lut. Jadi masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah, ya, rendah tingkat moralnya, sangat rendah sekali. Kenapa? Karena rusak juga mentalnya, ya. Karena kaum Nabi Lut itu suka sama jenis, dia juga homoseksual, lesbian, kemudian juga melakukan perjudian, perampokan, kemudian pencurian dan semacamnya, sehingga kaum Sodom itu terkenal dengan orang yang sangat rendah sekali moralnya. Jadi anak-anak selanjutnya, sehingga Allah itu ya, menurunkan azab. Jadi kalau sudah umat manusia itu sudah sangat banyak dosa, ya, artinya sudah tidak bisa dibenerin dengan kata-kata, dengan fatwa yang disampaikan oleh para nabi. Dulu itu Allah langsung menurunkan azab kepada kaum ini, termasuk kaum Nabi Lut. Pertama, azab yang diberikan adalah Allah menurunkan hujan. Yang kedua, Allah membutakan mata. Yang paling dahsyat adalah membalikkan negeri mereka yang atas dibalik jadi bawah, tenggelam dimakan mereka. Itulah beberapa adat pada kaum. Selanjutnya, setelah Bapak tadi menjelaskan tentang beberapa materi tentang Nabi Lut, kisah teladan Nabi Lut. Selanjutnya, sebagai bahan diskusi, saya menginginkan anak-anak semuanya saya perlihatkan sebuah video permasalahan, ya. Di mana di dalam video ini sampai semua nanti mencari pokok permasalahan yang ada di situ terkait dengan LGBT yang sekarang marak di dunia, di suatu negara dimanapun semuanya marak namanya LGBT. Bahkan sudah ada beberapa negara yang memperbolehkan menikah sesama jenis. Silakan perhatikan video berikut ya anak-anak semuanya. Ada istiadat dan perilaku sosial di masyarakat. Karenanya, pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks sosial yang mendukungnya. Identitas gender juga merujuk pada kesadaran seseorang atas dirinya. Dalam hal ini, identitas gender dapat diekspresikan oleh seseorang selaras dengan seksnya akan dapat berbeda. Begitu juga dengan orang tersebut bersamaan dengan didirikannya Lambda Indonesia, sebuah organisasi yang mewadahi kumpulan gay di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa LGBT bukanlah suatu hal yang baru. Lalu, bagaimana kelompok LGBT di Indonesia saat ini? Indonesia begitu vibrant, begitu berwarna, banyak hal-hal yang contrasting, bahkan contrasting dan juga contradicting gitu ya. Seperti nilai-nilai modern dan tradisional itu yang hidup dampingan, tapi kayak ada semacam paling gitu ya, dan hari ini mendominasi gitu. Contohnya secara legal gender di Indonesia masih dua perempuan dan laki, tapi secara bersamaan ada budaya lain di Indonesia yang menerima bahkan melembagakan keberagaman gender ini, yang mana memang mengamini bahwa gender itu tidak hanya pilihan, tapi budaya di Bugis dan lima gendernya gitu kan, alhamdulillah. Dan di Toraja gitu yang pada gender yang menggunakan bola, ya kan adanya polarisasi teman-teman. Tapi, kenapa sih ada penolakan terhadap kelompok LGBT di Indonesia? Salah satunya, ya karena dengan dianggap kayak di masyarakat Indonesia tidak mendukung adanya sendiri. Hal ini membentuk keyakinan tertentu yang menganggap LGBT itu dalam norma dan demokrasi. Nah, bagaimana tanggapan dari komunitas LGBT perihal pandangan agama yang menentang kelompok mereka? Yang percayaan, when you believe something dari diamini gitu, itu nggak akan berubah seperti itu. Makanya kita berdiskusi ya, awalnya mungkin ada penolakan gitu. Penolakan adalah bentuk dari demokrasi. Kalau di
hari ini ada yang namanya ada dari suara yang setengah dan lagi curi setengah, kalau di paru ini berarti setengah dan keluar apa sih yang satu setelahnya dan lebih panjang gambar yang lebih panjang di sadar ya apa bayar, tapi juga sama hal beberapa orang yang nggak dapat lagi walaupun di depannya sendiri itu gambarnya ada dari pemahaman. Perdebatan tentang kelompok ini belum dikaitkan dengan narasi keagamaan tertentu sebenarnya menunjukkan ketimpangan perspektif dalam pembahasan tentang HAM maupun isu-isu seksualitas. Apalagi jika LGBT akan dikriminalisasi, artinya ruang aman bagi mereka tentu tidak tersedia. Padahal akses atas ruang aman menjadi seluruh warga negara. Menurut teman-teman, gimana? Jangan lupa ikuti sosial media Asia. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah diperlihatkan beberapa menit video ya terkait dengan permasalahan LGBT. Nah, saya ingin ini sudah dibentuk kelompok tadi ada 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, mohon perhatikan yang di layar monitor depan. Jadi silakan, ini terkait dengan video tadi sudah saya siapkan beberapa pertanyaan untuk dibahas ya. Pertama dari kelompok 1, materinya adalah ini ya. Jadi menurut kalian faktor apa saja yang membuat individu itu terpengaruh terhadap yang namanya LGBT? Kemudian yang kelompok 2 ya akan membahas tentang apa ada perlindungan. Silakan nanti di buku juga ada apakah ada perlindungan hukum bagi pelaku LGBT di Indonesia. Kemudian dari kelompok 3 akan membahas tadi ya tentang bagaimana pendapat kalian jika seandainya LGBT di Indonesia itu dilegalkan keberadaannya atau diperbolehkan. Baik anak-anak, untuk kelompok 4 akan membahas akhirnya silakan mendiskusikan dalam materi, dalam sampai sudah melihat beberapa video tadi, kemudian materinya sudah ada, sudah saya berikan. Silakan dibahas dengan kelompok, dengan teman kelompok. Saya kasih waktu beberapa menit, silakan lanjutkan. Ayo lanjut. Selanjutnya anak-anak ya, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian tiap kelompok. Tadi sudah dibentuk beberapa kelompok ya. Boleh 1 orang atau 2 orang nanti yang menyampaikan kalau materinya banyak ya. Sudah, silakan dari kelompok mana dulu 1 ya, biar enak ya, berurut ya. Dari kelompok 1 silakan siapa yang disuruh. Karena salah pergaulan. Dalam berteman sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku yang baik. Ketika seorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan tidak akan ikut menjadi anggota LGBT disebabkan faktor dipengaruhi oleh teman. Yang kedua, faktor genetik. Maksudnya ialah menyimpang seksual seperti lesbian, gay, biseksual ataupun transgender. Bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Sudah ada 2, mungkin ada lagi? Ada. Wah, masih ada, silakan. Saya melanjutkan dari teman saya. Jika seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Sebuah contoh, seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil dia memilih untuk hidup sebagai LGBT
karena pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Ya, sudah. Terima kasih. Ada lagi? Nah, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 2. Ayo silakan. Siapa? Oh ya, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan apakah ada perlindungan hukum bagi pelaku LGBT di Indonesia. Permasalahan LGBT di Indonesia menimbulkan banyak penentangan antara golongan pro dan kontra. Menurut pendukung LGBT menganggap bahwa ini merupakan bagian dari hak asasi manusia karena merupakan orientasi seksual. Sedangkan menurut golongan kontra atau yang menolak ini, mereka menganggap negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan, di mana mereka bebas memilih agamanya masing-masing. Sedangkan menurut agama yang diakui di Indonesia tidak ada alasan yang mendukung hal tersebut. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi moral dan agamanya. Jadi intinya tidak ada kebebasan hukum begitu ya, tergantung pro kontra, masih diperdebatkan gitu ya. Ya, tepuk tangan dari kelompok 2. Ya, selanjutnya dari kelompok 3. Siapa? Ya, silakan diperkenalkan dan berdiri. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 menjelaskan tentang bagaimana pendapatnya kami seandainya di Indonesia LGBT dilegalkan keberadaannya. Menurut kami, LGBT merupakan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat tersebut, tidak sesuai dengan ajaran moral, keagamaan, dan juga etika atau yang adat yang berada di masyarakat tersebut. Dan juga perilaku LGBT itu mempunyai banyak dampak. Yang pertama, dampak kesehatan seperti kanker, HIV atau AIDS, dan dampak pendidikan dan dampak keamanan. Ya, presentasinya sangat bagus. Silakan untuk tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya dari kelompok 4. Kelompok 4 untuk presentasi. Siapa yang disuruh tadi? Ya, silakan berdiri. Ya. Sudah, stop. Mungkin anak-anak ada pertanyaan dari tiap kelompok, silakan ke kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok 2. Apa sih yang dinamakan dengan LGBT itu? Yang dimaksud dengan LGBT sebenarnya, kita dari tadi LGBT tapi masih belum ada apa LGBT itu sendiri. Ya Pak, ada yang tahu? Ya? LGBT adalah perilaku yang menyimpang, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau LGBT itu sendiri adalah kepanjangannya mungkin? Ya, adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan transgender LGBT berarti singkatan ya? Ya. Jadi LGBT itu singkatan dari pertama lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Semuanya di situ adalah mengubah kodrat manusia yang harusnya laki-laki dia menjadi perempuan, kalau perempuan jadi laki-laki, dan sekarang itu juga marak namanya merubah transgender ya. Jadi merubah yang laki-laki jadi perempuan dan juga sebaliknya. Baik, tepuk tangan untuk selanjutnya. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain? Ya, silakan bertanya kelompok mana? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan homoseksual atau lesbian? Apa yang dimaksud dengan Homoseksual atau lesbian? homoseksual atau lesbian? Ada yang menjawab? Ya. Homoseksual adalah individu kebanyakan jenis perempuan. Terus kalau Sedangkan gay adalah laki-laki yang suka dengan tingkah laku. ya, gitu ya. Tepuk tangan. Selanjutnya anak-anak semuanya, karena kita sudah berdiskusi tadi ya, presentasi sudah, tanya jawab sudah. Maka selanjutnya Bapak pada hari ini akan memberikan tugas kepada Sanyan sembari kerja peserta didik namanya LKPD yang sudah Bapak siapkan.
silakan untuk dikerjakan ya. Ini sendiri-sendiri ya. Silakan ditelaah dengan baik dengan soal-soalnya ya, dikerjakan. Bapak persiapkan ini. Nah, ini Bapak bagi ya berapa orang ini. Selanjutnya ini orang yang sudah dapat silakan mulai dikerjakan. Ayo kasihkan teman-teman. Kasihkan teman-temannya. Oke, sudah dapat semua? Sudah, silakan dengan apa yang ada di situ silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang berlaku di APBD itu. Bapak kasih waktu beberapa menit. Nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya dengan baik. Ada yang masih belum dimengerti ya KPC? Baik anak-anak, sudah bagaimana? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan, jangan lupa dikasih nama kelas ya. Silakan dikumpulkan kelompoknya jadikan satu. Yang itu satu orang saja ke depan. Ayo silakan dikumpulkan. Bapak sambil koreksi. Oke, baik. Ini sudah dikerjakan semua. Terima kasih. Untuk akhir dari perjumpaan kita, pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak semua silakan ya untuk menyimpulkan. Bapak ingin sangat menyimpulkan apa pertemuan kita pada hari ini ya, terkait dengan materi kisah teladan Nabilut. Tadi juga disebutkan ada dari Naklik, kemudian ada kisahnya, kemudian ada Ibrah. Mungkin bisa nanti ada satu-satu yang menyimpulkan gitu ya. Ada ya, sudah siap ya untuk menyimpulkan? Mungkin saya tanyakan dulu. Mungkin siapa dulu, dari siapa? Ayo, kelompok satu dulu mungkin. Siapa yang mau menyimpulkan dulu materi kita hari ini? Ya. Ya, silakan. Apa kesimpulan dari pembelajaran? Cobaan dan rintangan dalam mendapat kesehatan di masing-masing keluarga seperti istilah itu kalau menjadi pengalaman. Ya, selanjutnya secara bergantian dari kelompok yang lain dulu. Bisa menyimpulkan materi kita? Ya. Ya, yang Nabilut tidak pernah pantang menyerah mengajak kepada kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik, yaitu homoseksual.
homoseksual dan lesbian, gitu ya. Selanjutnya mungkin ada lagi, ya boleh. Ya. Perilaku kaum Nabi Lut dinilai zolim, baik zolim diri sendiri ataupun Ya, dikatakan sebagai perbuatan yang dolim, baik dolim kepada diri sendiri ataupun dolim kepada orang lain. Diri sendiri adalah karena tidak sesuai dengan kodratnya. Harusnya laki-laki dengan perempuan, malah laki-laki dengan laki-laki. Kembali lagi dari kelompok satu, mungkin, ayo. Cara bergantian, ada yang menyimpulkan. Kelompok tiga belum? Oh iya, kelompok tiga, ayo. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya sabar, tabah, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan kejujuran. Ya, bagus sekali. Coba diulangi lagi. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Ya. Lut memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya tabah, sabar, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan kejujuran. Ya. Menghadapi kaumnya Nabi Lut itu terkenal dengan sabar, tabah, tanggung jawab, kemudian peduli kepada kaumnya. Walaupun sudah banyak yang menolak ataupun dihina, Nabi Lut itu tetap. Baik, selanjutnya mungkin selanjutnya itu dari yang lain. Ada lagi? Ya, silakan. Karena benci dan istilahnya Berdiri saja biar pendengaran yang lain. Jadi kesimpulannya adalah karena benci dan istilahnya perbuatan homoseksual, maka Allah menurunkan siksa kepada mereka. ya menurunkan, karena kalau ada sesuatu Allah itu akan menurunkan adab kepada orang-orang yang selalu berbuat keji. Ayo silakan, ada lagi selanjutnya. Siapa? Oh ini dulu, ayo. Coba apa yang bisa disimpulkan? Dari hati tentang kisah Nabi Lut alaihissalam itu terdapat di Quran surah Al-Anbiya juz 21 ayat 74 sampai 70. Ya, itu terkait dengan lagi ya dari surat Al-Anbiya. Selanjutnya, ya boleh, ayo. Jika membakar terhadap perintah Allah dan tidak mau bertobat, akan mendapatkan azab Allah seperti yang menimpa kaum Sodom. Benar. Kalau sikap membangkang terhadap perintah Allah juga akan mendapatkan suatu azab dari Allah. Jadi peristiwa kaum Sodom yang diazab dengan cara diturunkan hujan batu, kemudian dibutakan mata mereka, dibaliklah tanahnya, di atas dan bawah dan seterusnya, itu merupakan contoh yang perlu kita harus hati-hati mengingat bahwasanya perbuatan yang semacam itu tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya dari siapa lagi? Ayo boleh. Perilaku kaum Nabi Lut itu mematikan proses reproduksi melalui pernikahan berbeda jenis dan mematikan masa depan kemanusiaan. Ya, mematikan reproduksi. Kalau laki-laki menikah dengan laki-laki tidak mungkin punya anak, ya? Perempuan menikah dengan perempuan juga tidak mungkin punya anak. Artinya kaum Nabi Lut itu mematikan reproduksi manusia. Intinya, ya harus normal-normal saja, gitu ya. Yang laki-laki dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, ya. Terhindar dari pelaku. Selanjutnya mungkin ada lagi satu lagi, ya boleh. Perilaku kaum Nabi Lut tidak bermanfaat, melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang berlalu. Ya, melawan fitrah kemanusiaan. Karena manusia diciptakan berpasang-pasang. Jadi mari kita jaga, jangan pernah kita, keluarga kita, mungkin besok adalah anak keturunan kita, jangan pernah dan jangan sampai kita yang terlibat dalam perilaku seperti kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Ya, kalau sekarang itu sudah marak namanya LGBT, ya. Mudah-mudahan kita tidak ada yang kita tidak pernah mendukung, gitu ya. Ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan moral agama ataupun di norma-norma masyarakat. Baik anak-anak semuanya, mungkin ini adalah akhir dari
perjumpaan kita pada materi hari ini, yaitu materi tentang materi tentang kisah teladan pada Nabi Hud alaihi salam. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Di antaranya adalah akhlak cara berpakaian, kemudian cara bertamu dan semacamnya. Nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Siap. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat sehingga minggu depan kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan membaca doa secara bersama-sama. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.